Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nuriski dengan NIM 2170231012. Izinkan saya di sini ingin mempresentasikan tugas UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah performansi jaringan komputer. Dengan di sini saya mendapatkan tema atau topik evaluasi, cost, dan manajemen bandwidth. Kita masuk ke pembahasannya. Evaluasi cost dan manajemen bandwidth. Di sini ada daftar isinya, ada 6. Itu ada pendahuluan, teori dasar cost, penerapan cost, manajemen bandwidth, studi kasus, dan kesimpulan. Definisi cost dan pentingnya. Pengertian QoS, Quality of Service. Cost adalah teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Fungsinya itu yang digunakan adalah untuk mengelola layanan dalam jaringan komputer secara efisien. Komponen utamanya itu memastikan aplikasi mendapatkan bandwidth, latensi, dan jitter yang sesuai. Manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan performa aplikasi dan pengalaman pengguna dalam jaringan. Tujuannya yaitu untuk menjamin fungsi optimal dari aplikasi dan layanan jaringan. Selanjutnya, pentingnya cost dalam jaringan. Di sini ada 3, yaitu kepuasan pengguna. Cost meningkatkan pengalaman pengguna dengan kinerja aplikasi yang lebih baik. Prioritas lalu lintas, untuk mengizinkan prioritas untuk aplikasi penting seperti VoIP dan video streaming. Pengelolaan bandwidth, untuk mencegah kemacetan dengan mengelola pengguna bandwidth secara efisien. Next. Komponen utama cost. 1. Ada bandwidth, kapasitas maksimum data dapat ditransfer mempengaruhi kecepatan koneksi. Kedua, ada latensi, waktu yang diperlukan untuk data mencapai tujuan berpengaruh pada responsivitas. 3. Ada jitter, variasi dalam waktu pengiriman paket data dapat mempengaruhi kualitas streaming. 4. Yang terakhir adalah packet loss, presentasi paket yang hilang selama transmisi dapat menyebabkan gangguan dalam komunikasi. Next. Teori dasar manajemen bandwidth. Pengaturan penggunaan bandwidth. Manajemen bandwidth adalah cara mengatur pengguna bandwidth untuk efisiensi maksimal. Teknik pengalokasian bandwidth melibatkan distribusi sumber daya untuk aplikasi yang membutuhkannya. Pengendalian bandwidth memastikan pengguna yang adil di antara pengguna dalam jaringan. Pengawasan penggunaan bandwidth. Pengawasan penggunaan bandwidth penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kinerja yang baik. Next. Selanjutnya ada teknik manajemen bandwidth efektif. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada traffic shaping, untuk mengontrol aliran data untuk menghindari kemacetan dalam jaringan. Yang kedua ada load balancing, membagi beban jaringan secara merata untuk menghindari titik kemacetan dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir ada traffic policing, untuk memastikan bahwa lalu lintas tidak melebihi batas yang ditetapkan untuk menjaga kualitas layanan. Selanjutnya, next. Itu ada alat dan protokol untuk cost. Yang pertama itu adalah MPLS, Multi Protocol Label Switching. MPLS ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman data di jaringan. Yang kedua ada DiffServ, Differentiated Service. DiffServ ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengelola lalu lintas jaringan secara efektif. Yang terakhir ini ada RSVP, yaitu Resource Reservation Protocol. RSVP ini untuk mengatur pengalokasian sumber daya untuk aplikasi yang membutuhkan cost tinggi. QoS tinggi. Next. Penerapan cost
dalam jaringan. 1. Ada untuk telekomunikasi. COS diterapkan untuk memastikan kualitas panggilan suara agar tetap jernih dan stabil. Yang kedua adalah buat media streaming. Implementasi COS ini untuk mengurangi buffering, meningkatkan pengalaman menonton dan mendengarkan media secara online. Yang terakhir ada perusahaan. COS ini untuk menjamin kinerja aplikasi bisnis kritis, memastikan kelancaran operasional perusahaan. Bagus. Selanjutnya ada metodologi evaluasi COS. Sini ada langkah-langkahnya dalam evaluasinya. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan alat pemantauan jaringan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Untuk analisis kinerjanya, memeriksa kinerja jaringan dengan fokus pada latensi, jitter, dan packet loss untuk menilai kualitas layanan. Dan terakhir ada perbandingan. Mendapatkan hasil analisis dengan standar COS yang ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja yang optimal. Next, selanjutnya di sini ada kriteria evaluasi kualitas layanan. Di sini ada latensi. Di latensi ini ada idealnya kurang dari 100 ms untuk aplikasi real time agar interaksi pengguna berjalan lancar. Untuk jitternya sebaiknya kurang dari 30 ms untuk VoIP agar komunikasi suara tetap jelas. Packet loss-nya di bawah 1% untuk menjaga pengalaman pengguna yang baik dan mencegah gangguan. Dan terakhir throughput-nya harus mencapai target yang ditetapkan untuk aplikasi agar kinerja optimal. Selanjutnya, untuk studi kasus dari penerapan COS ini, yang pertama itu adalah pengurangan latensi. Latensi berkurang dari 150 ms menjadi 90 ms, meningkatkan kecepatan komunikasi. Yang kedua itu adalah penurunan packet loss. Packet loss turun dari 5% menjadi 0,5%, memastikan data sampai dengan akurat. Dan yang terakhir adalah peningkatan pengalaman pelanggan. Kepuasan pengguna meningkat 30%, menunjukkan keberhasilan implementasi COS. Di sini adalah analisis dampak COS pada layanan VoIP ya, dari studi kasusnya. Oke, selanjutnya hasil evaluasi COS. Di sini pengaruh implementasi COS terhadap kinerja jaringan. Kita bisa lihat di sini ada latensinya dan packet loss. Sebelum menggunakan ini ya, pakai COS itu, dan ini adalah setelah COS. Kita bisa lihat perbandingannya, latensinya 100 dan packet lossnya 10% untuk 100 ms. Ini adalah grafiknya ya. Oke, kita next. Di sini adalah tantangan dalam manajemen bandwidth. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan bandwidth, ada 3, yaitu kompleksitas dalam pengaturan. Untuk menyusun kebijakan COS yang efektif bisa sulit dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai jaringan, biaya implementasinya. Untuk investasi awal untuk infrastruktur COS yang kuat dapat menjadi penghalang bagi banyak organisasi. Monitoring dan pemeliharaan membutuhkan alat dan sumber daya berkelanjutan untuk memastikan kinerja optimal dalam jaringan yang dikelola. Selanjutnya, slide. Di sini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang pertama itu adalah evaluasi COS dan manajemen bandwidth. Penting untuk kinerja jaringan yang optimal dan mendukung aplikasi kritis. Investasi dalam infrastruktur COS diperlukan untuk mendukung aplikasi kritis dan memastikan keandalan jaringan. Pemantauan berkala memungkinkan respon cepat terhadap masalah COS dan menjaga kualitas layanan. Pelatihan staf penting untuk memahami dan mengelola COS dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.